Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansah. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan biologi laut. Apa itu biologi laut? Biologi laut adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidup di laut serta interaksi mereka dengan sesama dan lingkungannya. Kajian ini mencakup dari mikroskopis seperti plankton hingga besar seperti paus. Biologi laut berisikan dengan oceanografi, tetapi lebih berfokus pada aspek biologis daripada fisik laut. Dalam praktiknya, pemahaman biologi laut sangat penting untuk mengenali keterkaitan antara kehidupan laut dan manusia, serta dampak timbal balik antara keduanya. Mengapa biologi laut itu penting? Lautan mencakup 71% permukaan bumi dan memainkan peran besar dalam mengatur iklim, menyediakan oksigen, serta mendukung rantai makanan global. Organisme laut tidak hanya menjadi sumber makanan utama dunia, tetapi juga sumber bahan obat-obatan dan produk industri. Memahami biologi laut membantu kita memahami perubahan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengembangkan teknologi berkelanjutan. Interaksi biologi. Ketika organisme membutuhkan sumber daya yang sama, terbatasnya seperti makanan, ruang hidup, atau pasangan, maka terjadilah persaingan. Maka persaingan dapat terjadi antara spesies yang berbeda, atau persaingan antar spesies, atau antara anggota spesies tunggal, seperti persaingan intraspesies. Dan hal ini mencegah dua kelompok organisme menepati relung yang sama. Selanjutnya, predator dan pemangsa. Interaksi penting lainnya antara spesies adalah antara predator dan mangsanya. Jumlah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan yang dapat didukung oleh suatu area tertentu relatif terhadap jumlah vegetasi yang tersedia untuk makanan. Jumlah herbivora pada gilirannya mendukung sejumlah predator yang menggunakan herbivora sebagai makanan. Jika jumlah herbivora di suatu area meningkat sehingga tidak ada cukup makanan untuk selamanya, beberapa akan kelaparan dan jumlah individu akan menurun. Selanjutnya, simbiosis. Setiap perubahan faktor lingkungan yang mempengaruhi salah satu pasangan pasti akan memengaruhi yang lain juga. Pengaturan ini disebut simbiosis, istilah yang berarti hidup bersama. Jenis hubungan simbiosis adalah dibedakan berdasarkan sifat hubungan antara dua organisme. Ada tiga jenis utama, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kompetisi, contohnya batas tanpa visual beral atau hal persaingan di antara ikan kupu-kupu dibatasi oleh bentuk mulut mereka yang menentukan di mana mereka dapat menemukan makanan dan jenis makanan yang dapat mereka makan. Ikan kupu-kupu berpelana atau ilmiahnya Cetodon ulietensis. Ini memiliki mulut tumpul yang membatasinya untuk makan di permukaan karang. Contoh simbiosis mencatat bahwa dua spesies teritip dalam genus Stamalus dan Semibalanus hidup dalam lapisan terpisah di pesisir berbatu Skotlandia. Catamalus stellapus hidup tepat di atas garis pasang surut dan digantikan oleh Semibalanus balanoides di bawah titik ini. Ketika populasi Catamalus dihilangkan secara eksperimental, populasi Semibalanus tidak menjajah ruang terbuka. Namun ketika populasi Semibalanus dihilangkan, Catamalus dengan cepat menjajah ruang terbuka. Selanjutnya, produktivitas laut. Produktivitas laut adalah kemampuan laut menghasilkan biomasa atau makanan melalui fotosintesis organisme seperti fitoplankton.
Setiap tahun, laut menyediakan lebih dari 80 juta ton ikan dan kerang. Selain itu, laut mendukung jutaan lapangan kerja di sektor perikanan, pengolahan hasil laut, dan industri bioteknologi. Penelitian tentang produktivitas laut menjadi krusial dalam menjamin keamanan pangan global dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekosistem, unit dasar biosfer. Komunitas biologis dan lingkungan fisik berinteraksi untuk menghasilkan sistem yang relatif stabil, yaitu ekosistem. Energi mengalir melalui ekosistem yang menjaga kehidupan organisme yang membentuk komunitasnya. Nutrisi penting berputar dari satu bagian ekosistem ke bagian lain dan dari makhluk hidup ke makhluk hidup. Ini ada contoh dalam proses fotosintesis, sintesis karbon dioksida dan air bergabung membentuk gula yang disebut glukosa. Oksigen merupakan produk sampingan dari reaksi tersebut. Energi untuk proses ini dipasok oleh sinar matahari. Molekul khusus seperti pigmen hijau, klorofil, menyerap energi cahaya dan membuatnya tersedia untuk menggerakkan proses fotosintesis. Glukosa yang dihasilkan oleh fotosintesis dapat digunakan oleh organisme fotosintetik sebagai makanan atau untuk membuat molekul penting lainnya. Masuk ke zona mati dan krisis oksigen. Zona mati adalah wilayah laut yang kekurangan oksigen akibat limpasan nutrien dari daratan, seperti nitrogen dari pupuk pertanian. Proses ini menyebabkan pertumbuhan alga berlebih, alga mati, penguraian alga menyerap oksigen, terus organisme seperti kerang dan cacing mati. Teluk Meksiko menjadi contoh nyata zona mati terbesar di dunia akibat limpasan sungai Mississippi. Dampak aktivitas manusia terhadap laut. Aktivitas manusia memengaruhi laut secara langsung dan tidak langsung. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan efek rumah kaca dan mengubah suhu serta keasaman laut. Limpasan pupuk, limbah industri, dan penangkapan ikan berlebihan menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Polusi laut juga berdampak pada runtuhnya perikanan dan kematian massal biota laut. Metode ilmiah dalam biologi laut. Studi biologi laut mengikuti proses ilmiah, yaitu observasi, terus hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Ilmuwan menggunakan penalaran induktif dari data ke teori dan deduktif dari teori ke prediksi. Pengetahuan ilmiah harus dapat diuji dan direplikasi. Penelitian harus mencakup kontrol dan variabel eksperimen untuk memastikan keabsahan hasil. Kesimpulannya, biologi laut adalah bidang penting yang menjembati pemahaman manusia dengan ekosistem terbesar di planet ini. Laut menyediakan makanan, energi, dan pengetahuan ilmiah. Aktivitas manusia telah memberi dampak besar. Namun melalui edukasi, riset, dan teknologi, kita memiliki peluang untuk menjaga dan melestarikan laut demi generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.